Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan ikhwan, akhwat, para santri, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di majelis ini. Majelis kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh beliau Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad. Kemarin kita sempat bahas tentang ittaqullaha haqqa tuqatih, yang kemudian kita dibawa oleh beliau Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad untuk lebih memahami hakikat takwa dengan menukil apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di kitab beliau Al-Ihya, yakni ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat 284, 285, dan 286. Yang di ayat itu, terutama di ayat 284, ayat ini menjadi beban bagi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena salah satu isinya menyatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kalian menampakkan apa saja yang ada di dalam diri kalian atau kalian menyembunyikannya, mau ditampakkan ataupun disembunyikan, itu yuhasibukum bihillah, Allah pasti akan menghisab kalian dengan apa yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan itu. Jadi yang dihisab tidak hanya yang ditampakkan, yang disembunyikan pun itu akan dihisab. Ini yang kemudian menjadi beban bagi para sahabat, mengingat para sahabat itu hampir semuanya mu'allaf. Itu kalau kita menggunakan istilah mu'allaf. Kenapa mu'allaf? Yang namanya mu'allaf itu apa? Orang yang menemukan Islam di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Jadi tidak dari lahir mereka Islam. Siapapun orangnya yang terlahir tidak dalam keadaan Islam dan kemudian mereka menemukan Islam dalam perjalanan hidupnya, maka sebutannya untuk mereka adalah mu'allaf. Kalau lihat pengertian ini, semua sahabat itu mu'allaf. Semua sahabat itu mu'allaf. Di mana banyak di antara mereka yang punya latar belakang jahiliyah, dan memang sebelum Islam hadir, umat manusia adalah umat yang sering disebut sebagai umat jahiliyah. Begitu mereka Muslim, mereka harus menerima kenyataan, harus mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ada sholat, ada puasa, zakat, dan yang lain.
Tiba-tiba kemudian turun ayat ini. Bahwa yang dihisab itu tidak hanya sekedar yang nampak seperti sholat mereka, puasa mereka, amal-amal baik mereka, tapi juga yang tersimpan di dalam diri mereka. Ini yang kemudian membuat mereka menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul pun kemudian justru membimbing mereka, kenapa kalian mengucapkan seperti, apakah kalian pengen berbuat seperti yang dilakukan oleh Yahudi, mengatakan sami'na tapi wa asaina. Kenapa kalian tidak mengatakan sami'na wa ata'na? Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul itu diikuti oleh mereka. Diucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, mereka pun kemudian mengikutinya dan kata-kata mereka akhirnya diabadikan. Ya, diabadikan menjadi ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai akhirnya kemudian turunlah maklumat untuk mereka. Bahwa kalau itu baru bisikan hati, itu belum ada hisab. Ma lam yaqulu aw ya'malu. Sampai kemudian akhirnya menjadi ucapan atau perbuatan. Sehingga pada akhirnya yang akan betul-betul dihisab adalah perkataan dan perbuatan yang muncul dari apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati. Nah, yang akan dihisab adalah ucapannya dan perbuatannya. Nah, sampai di sini sebenarnya clear bahwa yang akan dihisab adalah ucapan dan perbuatan yang lahir dari bisikan hati. Jadi kalau bisikan hatinya saja belum ada hisab. Bapak, Ibu, dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menghisab bisikan hati, yang akan dihisab adalah ucapan dan perbuatan yang lahir dari bisikan hati. Begitu ending dari Al-Baqarah 284 sampai 286 ini. Cuma ini yang kemudian membuat kita merenung. Misalnya kita ingat dengan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat datang kepada beliau seseorang yang tadinya kafir pengen masuk Islam. Tapi orang ini bilang, wahai Muhammad, saya pengen masuk Islam, tapi saya nggak bisa meninggalkan kebiasaan buruk saya. Saya nggak bisa kalau harus meninggalkan judi, harus meninggalkan minuman keras, harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang selama ini sudah menjadi kesenangan saya. Bisakah saya masuk Islam dalam keadaan saya seperti ini? Apa kata Nabi? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Satu aja yang saya minta kepadamu. Apa itu? Jangan sekali-kali berdusta. Jangan sekali-kali kamu berdusta. Kata-kata Nabi ini bagi si orang tadi, itu angin baik atau angin buruk? Gak apa-apa, yang penting jangan berdusta. Itu angin baik atau angin buruk? Angin baik itu artinya ini sesuatu yang ringan atau memberatkan? Ringan ya. Oh iya. Jadi si orang itu juga nggak nyangka, oh boleh lah. Ya udah, akhirnya dia masuk Islam. Tapi ternyata apa yang terjadi? Pesan Nabi yang cuma satu ini sudah sanggup membuat akhirnya dia merasa tidak bisa lagi melakukan perbuatan-perbuatan buruk selama ini, karena dia sudah pegang janji nggak mau dusta. Bagaimana kalau satu saat saya ketemu Nabi dan Nabi bertanya, gimana?
Ya, udah beberapa hari ini masuk Islam. Ya, masih suka minum minuman keras enggak? Aduh, kalau saya bilang masih, rasanya nggak enak. Sudah tahu itu tidak boleh, itu jelek. Tapi kalau saya bilang udah enggak, berarti saya melanggar janji saya untuk tidak bohong. Makanya malah dia menjadi muslim yang baik. Dan kita ingat dengan kisah ini. Ya. Ingat kaitannya dengan ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ending dari Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir ini, bahwa hadithun nafsi, bisikan hati itu belum dihisab, tidak ada hisabnya, sampai kemudian bisikan hati ini menjadi ucapan atau perbuatan. Sehingga yang nanti akan dihisab adalah ucapannya, perbuatannya, bukan bisikan hatinya. Sepintas kita menyimpulkan begitu. Cuma pertanyaannya, adakah bisikan hati yang kemudian tidak menjadi ucapan atau perbuatan? Ini yang pertama. Ini nanti ingin kita sama-sama sharing. Adakah bisikan hati yang tidak menjelma menjadi ucapan atau perbuatan? Itu yang ingin kita bahas. Yang kedua, bukankah kita juga mendapatkan pelajaran di sisi yang lain? Pelajaran yang kalau kita mengamati, ini ada kaitannya dengan bisikan hati. Bisikan hati itu kan bisikan yang tersimpan di dalam hati. Tersimpan di dalam hati. Tidak diungkapkan. Yang ternyata kalau kita perhatikan, itu sudah menunjukkan amal, sudah menunjukkan sikap, sudah menunjukkan tindakan yang tentu saja nanti akan ada. Sombong itu muasalnya dari mana, Bapak Ibu? Dari hati. Sombong itu dari hati. Wujudnya adalah bisikan yang ada di dalam hati. Bisikan yang menyatakan, saya lebih baik dari orang lain. Lebih baik di sini ya bisa lebih kaya, lebih cantik, lebih pintar. Kalau kita mengatakan saya lebih pintar dari dia, berarti sama dengan kita mengatakan dia bodoh. Dia bodoh. Tapi di hati aja. Sombongnya itu cuma di hati. Pertanyaannya, kalau sombongnya cuma di hati, sudah ada hisab belum? Nah, berdasarkan bahasan kita kemarin, itu berarti belum ada hisab. Kalau belum ada hisab, nah, bagaimana korelasinya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ini hadis sahih, riwayat Bukhari, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa man orang, berarti siapa saja, karena yang adalah fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqala dzarrah, terdapat seberat biji dzarrah. Seberat biji dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah itu atom. Tapi atom kok nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan kan jadinya abstrak. Maka di sebagian orang mengartikan dzarrah itu seberat biji sawi. Tahu sawi? Ada bijinya kan? Besar atau kecil? Kecil. Yang kalau biji sawi ini kita letakkan di atas timbangan jarum itu
Begitu bijinya sudah diletakkan di atas timbangan, apakah akan merubah jarum timbangan itu? Enggak. Iya, enggak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada beratnya enggak? Harusnya kalau memang ada wujud barangnya, itu pasti ada beratnya. Tapi kalau tidak merubah sedikit pun jarum timbangan, itu menunjukkan beratnya amat sangat ringan. Ringan sekali. Nah, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji zarrah, biji sawi kesombongan, kata Nabi tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Ya, kalau tidak akan masuk surga berarti itu sudah teranggap dinilai sebagai amal bukan? Sudah dianggap amal belum? Sudah. Karena menyebabkan orang itu masuk neraka. Padahal Nabi mengatakan kesombongannya tersimpan di dalam hati. Nah, terus bagaimana kita mengaitkan dua hal ini? Nah, kaitannya sebenarnya tadi. Kalau kita pikir-pikir, sepertinya hampir tidak ada bisikan hati yang tidak melahirkan ucapan atau perbuatan. Sebagai contoh, buruk sangka. Buruk sangka itu adanya di dalam hati. Lihat orang semisal ya, Bapak Ibu, teman gitu ya. Teman pengajian. Kok makan pakai tangan kiri? Begitu lihat teman pengajian makan atau minum pakai tangan kiri, udah muncul apa nih di hati? Buruk sangka. Ini orang gimana sih? Ya udah tahu, ya. Makan pakai tangan kiri nggak boleh, kok malah dia makan pakai tangan kiri. Itu namanya bisikan hati. Bisikan hati. Kalau baru bisikan seperti ini, sudah ada hisab belum? Berdasarkan keterangan kemarin, belum ada hisab. Iya, belum ada hisab. Berarti boleh. Boleh nggak bisikan seperti itu? Boleh ya. Boleh. Berdosa nggak? Belum. Baik, kalau belum, seandainya ada bisikannya kalau orang makan pakai tangan kiri, itu memang cuma bisikan. Ada perbuatannya nggak? Ada nggak perbuatan dari bisikan hati seperti itu? Dia tidak melakukan apa-apa dari bisikan itu. Ya pokoknya, ya bisikan, ya udah. Ucapan juga enggak, perbuatan juga enggak. Berarti bisikan suudzon itu melahirkan amal enggak? Bapak Ibu, melahirkan amal? Disimpan aja nih. Ini orang kok makan pakai tangan kiri. Diucapkan enggak? Iya. Menjadi tindakan juga enggak? Kira-kira ada hisab enggak? Umumnya kita akan mengatakan yang ada hisab, cuma di dalam bisikan. Kenapa nggak ada hisab? Karena bisikan buruk sangkanya tidak melahirkan perbuatan. Tidak melahirkan perbuatan karena tidak ada tindakan. Dari buruk sangkanya itu tidak ada ucapan, tidak ada tindakan. Kalau itu alasannya, maka mari sama-sama kita lihat. Dia ada bisikan di hatinya, ini orang kok makan pakai tangan kiri. Tapi nggak ada tindakan dari bisikan itu. Nah, kalau tidak ada tindakan, ya, berarti dia tidak berbuat apa-apa.
sebenarnya yang namanya tidak berbuat apa-apa itu berbuat enggak? Tidak berbuat apa-apa itu perbuatan bukan? Apa perbuatannya? Tidak berbuat. Dia tidak berbuat apa-apa atas bisikan itu. Itulah perbuatan dia. Itulah perbuatan dia. Berarti kalau begitu dia kena hisab enggak? Yang akan dihisab apanya? Dia tidak berbuat apa-apa atas bisikan buruk sangka itu. Itu yang nanti akan dihisab. Itu yang nanti akan dihisab. Jadi, kalaulah nanti di akhirat nih ketemu malaikat, Mas, kalau saya lihat nih di catatan buku sampean, ini sampean di bulan suci Ramadan, ya, Ramadan yang ke berapa sekarang? 13, iya, malam 14, iya. Ini ada catatan nih, malam 14 Ramadan 1440 Hijriah. Sampean buruk sangka nih. Iya, pas ngaji kitab Nashaihuddin Diniyah. Iya, buruk sangka kepada sebelah. Ngantuk aja ini orang. Iya. Ada nih catatannya. Iya, ada catatan. Nah, malaikat nanya, apa pertanyaannya? Kenapa kamu buruk sangka? Apa jawab orang tadi? Karena udah dengar apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, orang ini akan mengatakan apa? Loh kan saya cuma buruk sangka. Saya nggak berbuat apa-apa dari buruk sangka itu. Ngomong juga enggak, bertindak juga enggak. Nah, begitu bilangnya begitu, apa kata malaikat? Kenapa sampean kok enggak berbuat? Sampean tahu enggak kalau buruk sangka itu sebenarnya buruk ya? Ya kenapa itu dibiarkan? Kenapa dibiarkan? Saudara berusaha enggak untuk tabayun ke dia? Apa jawabnya? Ya enggak. Ya kenapa enggak tabayun? Ya nanya gitu, kenapa kamu ngantuk? Oh saya kurang tidur. Nah kalau nanya dan dia jawab kurang tidur, kan nanti sampean enggak lagi buruk sangka. Oh pantas. Iya pantas. Nah kalau sudah ada jawaban begitu kan jadinya enggak buruk sangka. Kenapa itu tidak saudara lakukan? Bisa jawab? Nah itu yang nanti akan dihisab. Iya, itu yang nanti akan dihisab. Karena tidak berbuat apa-apa. Iya. Berbeda nanti kalau ada orang yang dia buruk sangka. Dan buruk sangka itu kemudian melahirkan amal. Amalnya apa? Amalnya adalah konfirmasi. Tapi kalau saya konfirmasi ke dia, kok makan pakai tangan kiri tadi, aduh rasanya kok nggak mungkin. Ya kenapa? Beliau senior. Beliau orang yang terhormat. Kalau saya nanya, ya itu mungkin bisa salah paham lah. Nah, karena tidak mungkin bertanya, akhirnya solusinya adalah mencari alasan. Ya, kita yang mencari alasan. Ya, kok makan pakai tangan kiri, oh mungkin tangan kanannya sakit. Ya. Tapi kemudian ada bantahan, gua kok lihat tangan kanannya bisa pegang pulpen begitu. Itu kan tandanya sehat. Oh, ya berarti mungkin beliau lupa. Masa sih orang seperti dia kok sampai lupa? Gak mungkin nih kalau sampai lupa. Ya bisa jadi khilaf. Wah kalau khilaf ya sama dengan lupa.
Dicari kok nggak ketemu, sampai akhirnya kita memutuskan, saya yakin ya, beliau punya alasan ya. Beliau punya sebab ya, kenapa beliau makan pakai tangan kiri. Ya, saya aja yang tidak tahu. Pokoknya saya yakin ada alasan yang bisa diterima. Ya, ada alasan yang bisa diterima. Nah, itu sikap bukan? Sikap. Ya, sikap. Nah, kalau sikapnya seperti ini, maka buruk sangka tadi itu menjadi kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Ya. Kalau tidak ada sikap, maka buruk sangka tetap menjadi keburukan yang akan ada hisabnya. Yang ada hisabnya. Sama halnya dengan sombong. Awalnya di hati. Ya, awalnya di hati. Ini orang, ini mesti orang kere. Ya, ini mesti orang miskin. Berarti sombong nggak? Sombong. Tapi rasa sombong ini kemudian diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia ambil beberapa lembar uang untuk dikasihkan kepada orang yang dianggap miskin tadi. Berarti rasa sombongnya membuahkan apa? Amal. Amalnya? Amal baik. Berarti merasa diri ya, lebih kaya dari orang tadi, itu amal baik atau amal buruk? Tapi sebenarnya bisikannya bisikan baik atau bisikan buruk? Itu bisikan buruk yang melahirkan amal baik. Iya, yang melahirkan amal baik. Berarti kalau begitu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa sombong ya, yang masih tersimpan di dalam hati, itu menjadi potensi baik atau potensi buruk? Buruk. Menjadi potensi buruk bagi siapa? Bagi orang buruk. Tapi bagi orang baik, itu menjadi potensi baik. Potensi baiknya apa? Salah satunya adalah kita punya kesempatan untuk bisa tawadhu. Apa? Tawadhu. Tawadhu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang merasa dirinya lebih baik, iya, lebih lah ya. Oleh orang yang merasa dirinya lebih kepada orang yang tidak lebih, atau dilakukan oleh orang yang merasa tidak lebih kepada orang yang lebih. Mana yang memang betul-betul menunjukkan tawadhu? Lebih kepada yang tidak lebih atau tidak lebih kepada yang lebih? Lebih kepada yang tidak lebih. Kalau seandainya ada bawahan nih, ketemu atasan, terus si bawahan ini menunjukkan tawadhu'nya. Menunjukkan tawadhu'nya. Apakah itu yang disebut tawadhu'? Nah, iya, orang akan mengatakan, oh itu sih bukan tawadhu'. Kenapa? Ya bawahan kepada atasan. Atasan merasa dirinya lebih. Maka tawadhu'nya orang seperti ini sebutannya bukan tawadhu', tetapi penghormatan kepada orang yang lebih. Berarti kalau begitu, untuk bisa tawadhu' butuh apa? Butuh rasa sombong. Butuh rasa sombong. Ya, ini rasa yang membuat saya merasa lebih kepada dari orang lain. Ya, tapi orang yang dalam pandangan kita, saya lebih dari dia, kita hormati dia.
Ya, kita bersikap santun kepada dia. Kita berlemah lembut kepada dia. Nah, ini yang namanya tawadhu. Ini yang namanya tawadhu. Sampai di sini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah yang namanya bisikan buruk di dalam hati yang kemudian menjadi masalah? Semua sangat tergantung pada bagaimana orangnya. Bagaimana orangnya. Pemaaf itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang merasa tersinggung, iya, oleh perbuatan orang lain yang menyebabkan dia marah. Iya, marah itu awalnya bisikan hati. Iya, bisikan hati. Ketika orang punya rasa marah dan dia memendam rasa marah itu, berarti rasa marahnya sudah jadi perbuatan belum? Marahnya tidak diwujudkan dalam bentuk amal atau ucapan, cuma dipendam saja. Itu marahnya sudah jadi amal belum? Nah, apa amalnya? Memendam. Iya, memendam. Dan karena yang dipendam adalah keburukan, maka itu menjadi amal. Yang dipendam apa? Keburukan. Kalau memendam keburukan, maka menjadi amal baik. Bangkai tikus itu baik atau buruk? Buruk. Terus ada yang memendam, maka memendam bangkai tikus itu menjadi baik. Marah itu ya seperti bangkai tikus dipendam, ya, maka menjadi amal baik. Iya, amal baik. Tapi ada pembantu dimarahi oleh majikan karena memang pembantu itu melakukan perbuatan yang salah. Ini pembantu jengkel nggak? Jengkel nggak? Jengkel. Tapi jengkelnya diungkapkan, dipendam, dan dia memendam kejengkelan. Ada nilai nggak? Ada. Dia memendam kejengkelannya. Kenapa dia memendam kejengkelannya? Sebab kalau saya ungkapkan kejengkelan saya, itu malah jadi masalah bagi saya. Daripada nanti jadi masalah, adalah mendingan saya tahan aja kejengkelan saya. Sebenarnya saya jengkel, saya juga pengen melampiaskan. Tapi kalau saya lampiaskan itu, saya malah jadi akan mendapatkan kesulitan. Maka dia memendam kejengkelan, dia tidak menampakkannya, itu amal bukan? Amal. Ada nilainya? Ada nilainya? Ada. Dan nilainya di mana? Dia memendam kejengkelannya itu, ya, karena pilihan atau karena terpaksa? Ini harusnya para santri diskusi tentang bab ini, ya. Nah, tapi ala kulli hal, mudah-mudahan ini menjadi tambahan, ya, bagi tambahan untuk renungan kita bersama, ya, tentang masalah hadithun nafsi, ya, tentang hadithun nafsi. Sederhananya, ya, hadithun nafsi itu memang pada akhirnya ada dua macam.
Ya, ada dua macam. Dua macam itu, ya. Pertama, haditsun nafsi yang kita memang nggak bisa menolaknya. Ya, tidak bisa menolaknya. Tidak bisa menolak karena memang itu sudah menjadi software. Ya, sudah bawaan lahir kalau dalam bahasa sederhananya. Memang bawaan lahirnya begitu. Iya, bawaan lahirnya begitu. Nah, ini bisikan nafsu, bisikan hati yang pertama, haditsun nafsi yang pertama. Jadi sama sekali tidak ada kontribusi dari kita. Ya, nggak ada kontribusi dari kita. Ya, contoh yang kita bisa sebut, ya, di sini adalah tersinggung ketika dihina. Iya, tersinggung ketika dihina. Jadi tersinggung itu sesuatu yang kita sendiri nggak bisa menolaknya. Iya, nggak bisa menolaknya, itu sudah software. Bahwa itu software adalah kita bisa tanya, semua orang kalau dihina umumnya tersinggung. Ya, umumnya tersinggung. Nah, maka tersinggung seperti ini, iya, tersinggung seperti ini, iya, betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau seandainya kemudian terjadi pada diri seseorang, yang nggak akan ada hisab. Ya, tersinggung itu nggak akan ada hisab. Ya, tersinggungnya itu sendiri. Ya, tidak ada hisab. Jadi tidak akan ada hisab. Kenapa kamu dihina kok tersinggung? Ya, atas dasar apa tersinggung? Nah, nggak ada hisab seperti itu. Ya, nggak ada. Nah, contoh lain apa? Lihat yang menarik, jadi tertarik. Ya, kalau realnya, ya, laki-laki ngelihat yang cantik, perempuan ngelihat yang tampan. Ada rasa senang di hati. Itu orang kok cantik sekali. Itu orang kok tampan sekali. Itu sudah software. Ya, bukti software adalah kita nggak bisa menolak. Ya, kita nggak bisa menolak. Datangnya rasa suka sebagaimana kalau dipuji orang, ya rasanya senang itu memang sudah software. Ya, itu memang sudah software. Tidak ada hisab. Ya, tidak ada hisab. Ya, kalau hanya berupa rasa, ya, rasa itu kan berarti tersimpan di dalam hati. Dan nanti akan menjadi hisab, ya, untuk perasaan-perasaan seperti ini adalah kalau perasaan itu seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditindaklanjuti, ya, menjadi ucapan atau perbuatan, ya, itu yang nanti akan dihisab. Perempuan atau laki-laki yang lihat perempuan cantik, kemudian dia ngomong, kamu cantik sekali. Nah, ungkapan kamu cantik sekali inilah yang nanti akan dihisab. Tapi rasa senangnya, ya, rasa senangnya itu tidak ada hisab. Dia cantik, senang, akhirnya dilihat. Nah, melihat itu berarti menjadi perbuatan. Nah, melihatnya ini yang nanti akan dihisab. Ya, tapi kalau seandainya jujur dia cantik, tapi nggak mau ngelihat, iya, tapi mengakui bahwa dia cantik, tapi nggak mau ngelihat, nggak boleh. Nah, maka nggak ada hisab atas rasa senangnya, ya, melihat yang cantik, karena tidak menjadi perbuatan. Ya, mau ngelihat nggak jadi. Ya, bahkan bisa jadi kalau dia tidak melihat, ya itu yang jadi amal. Ya, kalau melihat menjadi amal buruk, nah, tidak melihat malah menjadi amal baik. Ya, karena tidak melihat itu amal juga. Amal juga. Cuma bedanya kalau melihat itu hisabnya menjadi hisab keburukan, yang tidak melihat ada hisab tapi menjadi kebaikan. Itu untuk bisikan-bisikan di dalam hati yang memang nggak bisa menolak karena ya, nggak ada masyiah dari kita.
Tapi nanti ada bisikan hati, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada peran, ya, yang ada peran dari kita. Kita berperan. Apa contohnya? Contohnya bisikan hati bernama bakhil. Bernama bakhil. Udah pokoknya besok kalau saya jadi orang kaya, ya saya nggak mau berbagi dengan siapapun. Termasuk ketika jadi orang kaya, dapat rezeki yang banyak, ya sudah ada bisikan di dalam hatinya. Enggak, ini saya akan nikmati sendirian. Saya nggak akan mau bagikan ke orang lain. Nah itu bisikan hati sebenarnya. Ya, itu bisikan hati. Tapi kalau bakhil, ya, itu bisikan hati yang sebenarnya kita masih boleh memilih, masih bisa memilih ya, untuk tidak menjadi orang bakhil. Ya, untuk tidak menjadi orang bakhil itu bisa. Ya, kita memutuskan hati kita menjadi hati yang tidak bakhil. Beda dengan tersinggung. Kalau tersinggung itu nggak ada pilihan yang lain. Ya, sebenarnya saya kalau mau sih nggak usah tersinggung lah dihina. Ya nggak bisa. Sebab kalau nggak tersinggung, malah dianggap apa? Dianggap aneh kan? Dianggap aneh. Tapi beda kalau seandainya ya soal bakhil dan dermawan. Kalau orang dermawan, ya nggak dianggap aneh, malah itu kebaikan. Justru bakhilnya itu yang menjadi keburukan. Termasuk nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sombong. Ya, sombong. Sombong itu sesuatu yang terpaksa atau sebenarnya kita boleh memilih untuk tidak sombong. Sombong itu bukan keterpaksaan. Kita bisa memilih untuk tidak menjadi orang yang sombong. Walaupun sombong itu letaknya ada di dalam hati. Ya, jadi tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Ya, karena kesombongan itu sebenarnya adalah pilihan kita. Ya, pilihan kita. Sebagaimana bakhil itu juga pilihan kita. Sebab kita masih bisa memilih untuk tidak itu. Ya, tetapi kalau tadi tersinggung, ya, apalagi ya, senang kepada pujian, ya, sedih ya, karena uangnya hilang, ya, sedih karena uangnya hilang. Bisa nggak kita menolak datangnya rasa sedih itu? Bisa? Enggak. Iya, enggak. Kalau ada yang bilang begini, yalah waktu nggak usah sedih. Ya, uang itu ya biasa ada dan tiada. Ya, udah ikhlaskan aja, ngapain sedih, udah jelas hilang kok. Emang berapa kamu yang hilang? 100.000 mahasiswa, uang 100.000 hilang, sedih nggak? Sedih. Ya, udah nggak usah sedih, ngapain? Sedih. Nah, teman bilang begitu. Besoknya dia kehilangan uang 100.000. Kira-kira dia akan menampakkan sedihnya atau enggak? Ya, kenapa kamu kesini? Uang saya hilang. Ya sebentar ya, ucapan kamu saya rekam kok. Tak setel ulang ya. Dia bakalan apa? Ya, sedih itu sesuatu yang nggak bisa ditolak. Maka sedih karena kehilangan uang itu tidak ada hisab. Iya, itu tidak ada hisab. Nah, akan ada hisab kalau seandainya kesedihan itu melahirkan amal. Amalnya apa? Curiga kepada temannya. Iya, atau amal-amal yang lain. Iya, jadi karena itu mungkin menjadi tugas bagi kita juga ya untuk bisa membedakan mana bisikan hati yang itu bawaan lahir. Iya. Dan mana bisikan hati yang sebenarnya kita masih bisa berikhtiar untuk memilih bisikan hati yang baik. Nah, itu ada pelajarannya. Silakan Bapak, Ibu, dan ikhwan akhwat belajar lebih banyak tentang ini. Ya, karena ini menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita.
Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, lanjutan dari ittaqullaha haqqa tuqatih adalah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, tentang ayat ini Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad memberikan penjelasan. Amara minhu subhanah. Amara memerintah. Memerintah minhu, ya, untuk mati sebagai muslim, ya. Minhu, siapa? Subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Amara minhu, amara memerintah siapa? Minhu, Allah subhanahu, ya, memerintah bil mauti, untuk mati alal islami, di atas Islam, ya. Mati di atas Islam. Wahwa, dan Islam itu dinullahi, agama Allah, alladzi, yang akhbara, ya, telah memberitakan siapa Allah, wa Allah fi kitabihi, di dalam kitabnya, annahu, bahwa sesungguhnya Islam itu ad-dinu, agama, indahu, yang ada di sisi Allah. Satu-satunya agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu la yaqbalu, tidak akan menerima min ahadin, dari siapapun, siwahu, selain Islam. Ya, pokoknya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah agama Islam. Kalau ada orang yang memilih agama selain Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima. Ya, tidak menerima. Oh, itu enggak toleran. Kita bukan enggak toleran, ini kita hanya menyampaikan, ya, apa yang menjadi pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa Allah sudah menyatakan tidak akan menerima orang, ya, kecuali kalau orang itu adalah orang Islam. Tidak akan mau menerima amal siapapun kecuali kalau dia Islam. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau nyalahkan, ya, nyalahkan masa mau menyalahkan Allah. Iya. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu, dan sesungguhnya Islam itu ad-dinu, agama, ya, alladzi radiyahu, yang Allah meridainya, li rasulihi, untuk rasulnya, wal ibadi, dan untuk hamba-hambanya, al-mu'minina, yang beriman. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau itu didasarkan kepada beberapa ayat. Yang pertama ada di surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna dina, sesungguhnya agama, indallah, yang diterima di sisi Allah itu al-Islam, hanyalah Islam. Dikuatkan lagi di surat yang sama ayat 85. Waman, dan barang siapa ya betari, yang mencari ghairal islami, selain Islam, dinan, sebagai agama, falan, maka tidak akan yuqbala, diterima, minhu, darinya. Wahuwa, dan dia fil akhirati, di akhirat nanti, minal khasirina, termasuk orang-orang yang rugi. Ya, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sebaik apapun dia, ya, sebanyak apapun amal baiknya, ya, kalau dia tidak Muslim, ya, di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Artinya kebaikannya tidak ada manfaatnya sedikit pun. Waqala, dan berfirman siapa ta'ala, Allah Ta'ala, al-yawma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, untukmu, untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan aku sempurnakan, alaikum, atas kalian, ni'mati, ni'matku, wa raditu, dan aku ridha, lakum, untuk kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, ridha al-Islam, Islam, dinan, sebagai agama untuk kalian. Hanya Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Islam, menjadi agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau kemudian menutup, walaysa yaqdurul insanu ala ayyumita nafsahu ala al-Islam, walakin qad ja'ala Allahu lahu sabila ila dhalika.
Walaysa dan tiadalah yaqdiru kuasa siapa al-insanu manusia. Wala ayyumita tidak mampu manusia untuk mati atau ayyumita untuk mematikan nafsahu dirinya. Mematikan dirinya itu maksudnya membuat dirinya mati alal islami di atas Islam. Manusia itu sebenarnya tidak sanggup untuk menjadikan dirinya mati di dalam Islam, di atas Islam. Walakin, akan tetapi qad ja'ala telah menjadikan siapa Allah lahu untuknya sabilan jalan ila dzalika menuju mati di dalam Islam. Jadi tidak serta-merta manusia itu bisa begitu saja mati di dalam Islam, kecuali dia menempuh jalan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita menempuh jalan itu insyaallah kapanpun kita mati dalam keadaan Islam. Itu yang nanti akan kita bahas pada pertemuan esok insyaallah. Jalan apa yang harus saya tempuh agar pada saatnya nanti kita mati dalam keadaan Islam. Mati sebagai seorang muslim. Mati dalam keadaan betul-betul mengamalkan ayat ini, di mana kalau seandainya kita bisa mengamalkan ayat ini, sesudahnya kita tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, itu tidak apa-apa. Kenapa? Sudah mati. Kita tinggal menikmati semua hasil kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam. Sampai di sini Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan. Ada tanggapan, pertanyaan? Kemarin ya, ada pertanyaan yang belum kita jawab. Oh, ini dari Pak Samsul. Pertanyaannya, Pak Samsul dari Manado. Dalam dakwah kita dilarang meminta amanah. Tetapi ketika amanah itu datang kepada kita, jangan ditolak. Ini kaitannya dengan kemarin ya, kita bicara la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah sekali-kali tidak akan membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini ada pertanyaan, kita tidak boleh meminta amanah. Tetapi kalau amanah itu datang, jangan ditolak. Amanah tersebut bagi orang yang memberikan kita adalah orang yang tepat. Tapi bagi kita yang menerima amanah tersebut adalah sesuatu yang berat dan ada rasa takut tidak mampu mengembannya. Tidak mampu mengembannya. Begini Bapak Ibu, Allah sudah memutuskan bahwa Allah tidak akan membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu berlaku kita kepada diri kita sendiri. Yani kita tidak boleh bersikap apa yang kemudian sering disebut dengan takalluf. Membebani diri kita dengan beban yang di luar kemampuan kita. Beban di luar kemampuan kita. Nah, di luar kemampuan kita ini, pertama, betul-betul kita nggak mampu. Yang kalau kita memaksakannya, itu akan menimbulkan kesulitan bagi kita. Menimbulkan kesulitan bagi kita. Contoh yang kemarin kita sampaikan, kita datang ke pengajian, bawa uang infak, bawa uang maksudnya 50.000. Tapi saya harus pulang ke Bantul. Untuk bisa pulang ke Bantul butuh biaya 20.000. Nah, berapa saya harus infak? Sebenarnya kalau 50.000 itu semuanya diinfakkan, itu bisa. Tapi akibatnya apa? Ke Bantul jalan kaki. Padahal sini Bantul bisa berapa kilo? Apalagi kalau Bantulnya serandaan. Bisa 20 kilo lebih. Kalau harus jalan kaki itu akan menimbulkan kesulitan, menimbulkan masalah.
Nah, maka kalau seandainya infaknya betul-betul 50.000 itu sudah takalluf, sudah melampaui batas kemampuan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh karena menimbulkan kesulitan. Ya, menimbulkan kesulitan. Atau bisa jadi takalluf ini melebihi batas yang disyariatkan oleh Islam, oleh dinul Islam. Meskipun dia merasa dirinya mampu, ya, tapi itu sudah melewati batas. Ya, melewati batas. Sebagai contoh, puasa itu dibatasi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar yang di subuh sampai tenggelam matahari. Pas tenggelam matahari saya masih sanggup kok. Ya kalau saya nggak makan sampai pagi saya masih bisa nih, saya masih mampu. Bahkan kalau seandainya terus sampai besoknya lagi, ya malamnya saya nggak makan apa-apa sampai ketemu besoknya saya puasa lagi, saya mampu. Saya mampu. Katakanlah orang ini betul-betul mampu, iya, betul-betul mampu dan nggak ada masalah. Tapi ini sudah takalluf. Kenapa? Karena sudah melampaui batas yang sudah disyariatkan bahwa puasa itu sampai maghrib. Salat subuh kok cuma 2 rakaat, 4 rakaat pun saya sanggup. Iya, masih ringan. Nah, ini takalluf. Iya, karena sudah melewati batas yang sudah diundangkan oleh syariat. Jadi itu 2 macam takalluf. Iya. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan 3 sahabat yang bersikap takalluf. Ya, takallufnya apa? Satu sahabat mengatakan saya akan puasa sepanjang hari. Satunya, saya tidak akan tidur sepanjang malam untuk ibadah. Dan yang satunya, saya tidak akan lagi mau mendekati keluarga. Ya, dengan itu mereka merasa menjadi orang yang sangat saleh. Tapi diingatkan oleh Nabi. Ya, diingatkan oleh Nabi. Yang paling menjadi contoh kan saya. Ya, saya ini puasa, tapi saya juga berbuka. Saya bangun malam, tapi saya tidur. Dan saya juga mendatangi keluarga saya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya tadi dengan amanah, maka bisa dikaji. Orang itu kan memang melihat orang lain ya. Ini kalau soal bendahara ini, beliau ini ahlinya. Ya, dan memang kita punya keahlian di dalam soal bendahara. Nah, kita dipilih oleh satu lembaga, oleh satu yayasan, ya untuk menjadi bendahara. Nah, tinggal kita saja yang mengkaji kan. Yang jelas itu peluang untuk amal salih. Ya, awalnya kita melihatnya sebagai peluang untuk melakukan amal salih. Tapi apa jadinya kalau saya mengambil amanah itu? Ya, apakah nanti tidak menimbulkan kesulitan? Karena soal kemampuan itu tidak hanya sekedar kita yang punya skill. Yang perlu dihitung juga adalah kemampuan waktu. Iya, kemampuan waktu. Masih ada waktu enggak? Ya, karena untuk jadi bendahara nanti harus sering datang, koordinasi, rapat. Iya. Nah, memungkinkan enggak? Nah, kita mungkin akan mengatakan masih mungkin kok waktunya. Nah, kalau masih mungkin waktunya, itu yang dimaksudkan masih mungkin waktunya itu berarti kan masih ada waktu luang. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari waktunya sih, saya sudah nggak ada waktu. Kalau saya menggeser jadwal saya ta'lim, jadwal saya belajar, jadwal saya baca Quran, nah nanti saya ada waktu. Nah, itu berarti harus dibayar dengan apa? Meninggalkan. Iya, meninggalkan ansyitah. Meninggalkan aktivitas lain yang sebenarnya aktivitas itu juga dibutuhkan untuk hidup kita. Termasuk juga aktivitas belajar. Aktivitas belajar. Ya maka mau nggak mau, karena nambah amanah baru kan ada ya, amanah-amanah lain yang harus ditinggalkan. Ya, amanah-amanah lain yang harus ditinggalkan. Nah, itu berdampak nggak? Ya, yang harusnya ngaji jadi nggak ngaji, yang harusnya belajar jadi nggak belajar, itu ada nggak pengaruhnya? Mungkin sepintas orang mengatakan ya enggak lah, tapi aslinya ada. Karena hal yang paling pokok yang tidak boleh ditinggalkan adalah belajar. Ya, adalah belajar. Nah, ini yang kadang kita belum menghargai sepenuhnya. Ya. Kita merasa bahwa kalau belajar itu
ya, cuma sekedar mengisi waktu. Padahal sebenarnya itu yang asasi, ya, itu yang asasi. Nah jadi ya tinggal dikaji saja. Kalau memang kita tidak mampu, bukan karena saya tidak punya keahlian, bukan. Cuma waktunya yang nggak ada. Ya, waktunya yang nggak ada. Kalaupun ada, harus mengorbankan yang lain. Bisa jadi mengorbankan waktu bersama keluarga. Dan kalau itu terjadi, maka pilihan untuk bukan menolak, ya, bukan menolak. Itu dalam rangka agar amanah itu tidak menjadi kezaliman bagi kita dan juga kezaliman atau kesulitan bagi yang lain. Begitu, Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Apakah natijah takwa hanya disediakan bagi yang sudah menjalankan takwa secara haqqa tuqatih? Apakah natijah takwa hanya Allah sediakan bagi yang sudah menjalankan takwa secara haqqa tuqatih? Jawabannya iya. Iya, jawabannya iya. Kenapa iya? Sebab kalau kita perhatikan natijah takwa itu kan semuanya luar biasa. Semuanya itu luar biasa. Diampuni dosa itu luar biasa. Mendapatkan ilmu laduni, ya, penjagaan ya, dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar dari segala kesulitan. Itu semuanya adalah sesuatu yang luar biasa. Logikanya sesuatu yang luar biasa dihasilkan dari amal yang luar biasa. Dan luar biasanya takwa itu kan ada pada haqqa tuqatihnya. Iya, ada pada haqqa tuqatihnya. Nah, kalau begitu sulit dong bisa terjadi ya, kalau logikanya begitu. Ya, berarti yang harus kita lakukan adalah merubah logika kita sendiri. Iya. Yani melihat takwa itu bukan dari natijahnya. Ya, bukan dari natijahnya. Kalau begitu saya takwanya setelah malam ini akan haqqa tuqatih ya. Biar saya nanti akan mendapatkan natijah-natijah yang sangat menarik itu. Ya, terutama apa yang paling menarik dari natijah takwa? Rizqu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau logika kita begitu, bisa jadi malah kita jadi jauh dari haqqa tuqatih. Nah, logika kita ya kita ganti. Ya, dengan kita melihat natijah takwa itu menarik. Ya, menariknya bukan karena memang itu sesuatu yang kalau saya mendapatkannya itu luar biasa. Iya, enggak. Berarti kalau begitu orang seperti ini takwa haqqa tuqatihnya itu mengejar hasil, mengejar natijah. Iya, mengejar natijah. Nah, terus harusnya bagaimana? Harusnya tadi kita balik ya. Harusnya kita balik. Kita balik itu gimana? Natijah itu kita fahami sebagai tanda, ya, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai amal takwa yang haqqa tuqatih. Jadi janji-janji kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bertakwa dengan haqqa tuqatih, itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala amat sangat menyukai amal takwa yang haqqa tuqatih. Berarti kalau begitu semangat kita yang kita kejar natijahnya atau kesukaan Allahnya? Kesukaan Allahnya. Kesukaan Allahnya. Dan memang begitulah sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Logika balasan amal itu harus difahami dengan baik. Sebab kalau orang memahami balasan amal dengan logika yang tidak pas, itu bisa menyebabkan amal dia hanya mendapatkan natijah yang dia kejar. Ya, hanya mendapatkan natijah yang dia kejar.
Padahal di atas semua natijah tadi ada sesuatu yang lebih menarik dari natijah takwa yang jumlahnya ada berapa? Ya, ada natijah yang lebih menarik. Apa itu? Apa itu? Natijah yang lebih menarik adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah itu jauh lebih menarik daripada sebatas rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan bukti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal yang kita lakukan itu mendapatkan ridha Allah. Amal yang kita lakukan itu mendapatkan ridha Allah. Itu tandanya apa? Kita bisa mengenali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan amal saya ini. Iya, ridha dengan amal saya ini. Itu ada pada saat dia melakukan amal. Dia merasakan nikmatnya amal itu. Karena amal ini adalah amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena amal ini adalah amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia melakukan amal itu semata-mata untuk melakukan apa yang Allah suka. Melakukan apa yang Allah suka. Itu tanda kalau seandainya seseorang beramal sudah berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini terakhir, kalau seandainya kita disuruh memilih antara pada saat kita sujud, pada saat kita sujud, mana yang kita pilih? Pada saat kita sujud, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan wafat dalam keadaan sujud itu berarti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah nanti akan masuk surga. Atau pilihan yang kedua adalah tidak diwafatkan. Tidak diwafatkan. Dengan tidak diwafatkan, saya ada peluang untuk bisa sujud kembali. Sebab kalau orang sudah wafat kan sudah nggak ada peluang lagi sujud. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk sujud. Tapi kalau sudah sujud nggak jadi wafat kan jadi ada kesempatan untuk sujud lagi. Kesempatan untuk sujud lagi. Kalau kita ditawar seperti itu, kira-kira kita pilih mana Bapak Ibu? Yang mana? Diwafatkan atau tidak diwafatkan? Tidak diwafatkan. Wih, luar biasa nih. Bapak Ibu di rumah gimana? Pilih diwafatkan dengan wafat dalam keadaan sujud husnul khatimah masuk surga, atau tidak diwafatkan karena tidak diwafatkan ada peluang lagi untuk bisa sujud. Mana yang lebih menarik? Kalau orang betul-betul berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lebih senang. Dia lebih senang dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena dipanjangkan umurnya menyebabkan dia punya kesempatan untuk sujud lebih banyak lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih panjang lagi sujud dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang yang sudah mendapatkan ridha Allah, mereka mendapatkan kesenangannya adalah dalam keadaan mereka sedang melakukan amal kebaikan. Nah, kedua, kenapa pilihan kita adalah tidak diwafatkan? Tidak diwafatkan daripada diwafatkan. Sebab kalau seandainya kita diwafatkan dan kemudian kita punya pikiran, kan nanti saya dapat surga, berarti dia sujud biar dapat apa? Biar dapat surga. Nah, sebenarnya surga itu maunya siapa? Maunya siapa? Maunya kita ya? Maunya kita. Ini memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Siapa orangnya yang tidak pengen masuk surga? Tapi kalau kemudian orang pengen sujud lagi, maka sujud itu maunya siapa aslinya? Maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mana yang lebih penting? Menuruti apa maunya kita yang pengen masuk surga, atau menuruti maunya Allah yang terus menginginkan kita sujud dan sujud? Memenuhi apa yang menjadi maunya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kerangka ini saja sudah menunjukkan bahwa orang yang beribadah, ya, sujud dan amal-amal kebaikan yang lain yang dilakukan setelahnya saya bisa melakukan amal itu lagi, itu menunjukkan berarti dia beramal hanya untuk Allah. Mudah-mudahan itu menjadi tanda kalau takwanya betul-betul haqqa tuqati. Jadi natijah itu hanya kita pahami sebagai isyarat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat menyukai takwa yang betul-betul haqqa tuqati. Takwa seperti inilah yang kelak nanti akan menjadi sabilan, jalan bagi kita untuk bisa wafat dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan muslim. Hadirin ya Allah wa iyyakum ajma'in, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan besok insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.